Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita mengenai variabel acak diskrit. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cumulative distribution function atau CDF. Jadi di sini kita akan menghitung probabilitas suatu event atau suatu kejadian dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari suatu variabel acak diskrit. Jadi probabilitas dari suatu variabel acak diskrit itu dapat juga ditunjukkan dengan menggunakan CDF. CDF itu sendiri adalah penjumlahan dari PMF yang sudah kita pelajari sebelumnya dari tiap nilai yang ada pada variabel acak diskrit tersebut. Jadi ini adalah penjumlahan PMF ya. Tadi PMF sebelumnya kita mempelajari bahwasannya PMF adalah probabilitas saat X sama dengan X. Jadi CDF itu adalah kumpulan penjumlahan dari PMF tersebut. Nah, secara grafis, CDF suatu variabel acak diskrit itu berbentuk tangga dengan tinggi setiap tangga sama dengan probabilitas tiap nilai dalam variabel tersebut. Jadi intinya dia bentuknya tangga nanti, tangga yang mana setiap tangga itu nanti tingginya sesuai dengan nilai PMF. Gitu. Probabilitas adalah PMF, sama kan ya? Fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function dari variabel acak X itu kita tulis sebagai berikut, yaitu F besar, Fxx. Jadi kalau tadi PMF kita pakai huruf P besar, dua-duanya function, tapi kalau misalkan PMF kita ambil yang P depannya, probabilitas, maka dia P. Kalau misalkan ini kumulatif, kita pakainya yang F belakang functionnya, makanya dia F. Jadi ingat saja salah satu. Satu pakai P, satu pakai F. Mungkin yang perlu diingat adalah yang CDF, karena kalau PMF langsung ingat ya, oh dia probability P gitu. Makanya dia pakai P besar. Oke, kita balik ke sini. Jadi CDF itu kita pakai F besar, Fxx. Nah ini bedanya dengan PMF. Kalau PMF tadi kita punya PMF variabel acak X itu adalah saat kan ya. Probabilitas saat X sama dengan X kecil. Jadi sama dengan. Sedangkan untuk cumulative distribution function atau CDF itu bukan sama dengan tapi kecil sama dengan X. Jadi ini bedanya. Yang satu sama dengan, yang satu kecil sama dengan. Jadi yang satu saat X saja, yang satu adalah dari sebelum X hingga X. Berarti dia kumulatif, dia kumpulan atau penjumlahan. Nanti mungkin di contoh soal akan lebih terlihat perbedaannya. Nah ini juga bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu sum atau penjumlahan dari PXXI UX min XI. Nah, apa itu PXXI? Sama dengan yang ini. Berarti dia PMF. PMF saat I-nya 1 atau PMF saat I-nya 2 hingga PMF saat I-nya sama dengan N. Jadi PXN gitu. Atau X sama dengan N gitu. UX min XI ini adalah fungsi step. Nah, fungsi step itu fungsi yang bagaimana? Fungsi step itu adalah fungsi yang nilainya 1 kalau X-nya besar sama dengan 0. Tapi nilainya akan 0 kalau X-nya kecil dari 0. Oke, nanti kita bahas di contoh soal. Jadi tolong diingat, digarisbawahi, berarti si CDF itu adalah penjumlahan dari perkalian. Kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan ya. Perkalian PMF-nya dengan fungsi step-nya. Kita kalikan PMF dengan fungsi step, lalu kita jumlahkan. Selanjutnya kita membahas sifat CDF. Jadi untuk sifat CDF ini, yang pertama CDF itu dimulai dari 0 dan berakhir pada nilai 1. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan ini, yaitu CDF min tak hingganya itu 0, CDF tak hingga itu adalah 1. Tetapi ini sebenarnya double meaning, ada dua pemahaman gitu. Nanti akan Ibu jelaskan, kita lanjut dulu ke sifat kedua. Sifat kedua yaitu CDF tidak pernah turun, jadi grafiknya selalu naik. Nah, untuk X aksen yang lebih besar dari X, jadi si X aksennya lebih besar ya. Berarti X-nya lebih kecil gitu.
maka CDF-nya pun akan berlaku seperti itu. CDF si X aksen pasti lebih besar atau kalau tidak sama dengan Fx X gitu, atau CDF X. Kita lihat gambar. Nah, kita bahas dulu yang nomor 2. Coba lihat nomor 2. Oke, nomor 2 itu kita ambil titik misalkan 2 X aksennya. Kemudian titik X-nya adalah 0 gitu ya. Nah, kita lihat 0 itu berapa nilainya? 0,14 ya. 0,14. 2 nilainya berapa? 0,14 ditambah 0,27. Berapa itu? 11, 1, 0,41. Nah, berarti ini di titik ini 0,41. Berarti CDF-nya 2 lebih besar daripada CDF 0, ya kan? Terbukti yang nomor 2. Dan grafiknya pasti selalu naik. Oke? Nah, yang untuk nomor 1, kenapa Bu bilang double meaning? Karena sebenarnya tak hingga di sini benar artinya bisa tak hingga atau artinya bisa maksimum dari suatu range, dari suatu range variabel acak. Range variabel acak itu maksudnya ruang sampel si variabel acak kita gitu. Oke? Kalau di sini misalkan si X ini, variabel acak X ini punya range, punya ruang sampel isinya cuma sampai 4 ini gitu. Udah maksimum kan di sini. Kalau itu sudah maksimum, maka penjumlahan semua range ini akan sama dengan 1 gitu. Ya kan? Grafiknya sudah 1. Jadi kalau dia sudah maksimum, dia otomatis totalnya itu maksimalnya harus 1. Bu, kalau 6 berapa? Ya tetap 1 karena di 4 sudah 1. Sehingga tak hingga pun pasti 1 gitu. Jadi tidak akan bisa melebihi 1. Oke? Nah, sedangkan untuk min tak hingga sama dengan 0, min tak hingga sama dengan 0, karena ketika kita menggambar grafik ini, kita mulainya itu dari bawah. Jadi kita tarik garis dari bawah gitu. Misal di sini di 0 itu sebenarnya nilai CDF-nya adalah 0,14 gitu. Cuman karena kita membentuk tangga, maka kita tarik dari bawah, dari 0. Oke? Kita tarik dari garis paling bawah, yaitu 0 gitu. Makanya di sini bisa minta hingga, bisa yang minimum. Oke, Ibu harap dapat dipahami. Kalau enggak nanti mungkin di soal lebih jelas. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini bukan sifat. Sifat itu sebenarnya cuma 1 dan 2, tapi yang ketiga ini Ibu tuliskan supaya lebih mudah dalam pengerjaan soal. Nah, di sini dimisalkan kalau kita punya soal dan diminta untuk menghitung peluang X sama dengan XN, tapi harus dengan CDF gitu. Bukan dengan PMF ya, tapi dengan CDF. Maka itu kita memanfaatkan CDF 1 di depannya dan CDF 1 di belakangnya. Jadi kalau misalkan kita punya, misalkan di sini adalah 2 ya gitu kan. Kita boleh ambil CDF depannya 3 dikurang CDF belakangnya. Misalkan berapa? 1 gitu. Kalau ada datanya ya. Jadi 3 kurang 1. CDF 3 dikurang CDF 1 gitu. Itu untuk yang X sama dengan XN gitu. Tetapi kalau misalkan seperti ini, P X1 lebih kecil dari X atau X lebih besar dari X1, tetapi X-nya kecil sama dengan X2. Lihat ya tandanya satu kecil sama dengan. Maka caranya adalah Fx2 siapa di depannya? CDF di depannya dikurang CDF di belakangnya. Ini X1 dan X2 bukan berarti 2 dan 1 saja ya. Misalkan ini 8, ini 5, kan lumayan jauh tuh. Atau ini 8, ini 1 gitu. Jadi CDF yang di depan tanda kecil sama dengan dikurang dengan CDF yang di belakang tanda kecil. Oke, caranya seperti itu. Yang nomor 4 ini sangat bermanfaat nanti kalau soal kita sudah agak susah gitu. Oke, Ibu harap dapat dipahami. Masih contoh soal yang sama dengan contoh soal PMF, yaitu variabel acak Y-nya adalah jumlah mata dadu yang muncul. Tetapi yang ditanya adalah CDF, terus kita sketsa CDF-nya, dan ini ada tambahan. Hitung PY kecil sama dengan 3, selain PY besar dari 2 dan PY yang berada di antara 2 hingga 5. 5 tidak masuk, 2-nya masuk gitu. Jadi ada tambahan. Jadi kalau untuk
pertama kali masih sama ya dengan PMF, kita definisikan dulu apa itu SY-nya. Sudah didefinisikan SY, berarti kita bisa dapat probabilitas setiap event seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide PMF. Kita sudah dapat ya. Sekarang kita akan menentukan CDF. Jadi tadi dari rumus kita punya Fxx, rumusnya adalah ini. Jadi ini belum Ibu ganti jadi Y. Ini dari materi yang Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi masih X ya. Coba kita ingat-ingat. Ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Hasil perkalian PMF yang PX dikalikan dengan fungsi step. Nah, ini tinggal kita salin, kita sesuaikan dengan soal kita. Nah, karena di sini variabel acaknya Y yang awalnya Fxx akan berubah jadi Fyy. Kemudian yang awalnya Pxxi ya berubah jadi Pyi gitu. Cuman tidak Ibu tuliskan seperti ini lagi, Ibu langsung saja ke hasil. Nah, seperti ini. Jadi ini Fyy. Coba lihat PMF tadi di halaman sebelumnya dan dari slide sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya PMF untuk si kejadian 1, kejadian 2 muncul, kejadian mata dadu 3 yang muncul, atau kejadian mata dadu 6 muncul itu sama saja. Peluangnya adalah 1/6. PMF-nya adalah 1/6. Maka ini diganti jadi 1/6. Oke, ini udah dapat nih 1/6. Kemudian U. Karena di sini adalah Fx, jadi dia peubah acak atau variabel acaknya adalah X, makanya di sini X. Karena kita sekarang variabel acak kita Y, makanya ini jadi Y. Jadi UY kurang XI. I-nya itu adalah 1, berarti ini jadi X kurang 1. Makanya kalau di sini X, di sini jadi Y, ini juga Y dikurang 1. Ini maksudnya apa sih Bu ya? Ini maksudnya berarti fungsi step saat Y sama dengan 1. Kenapa Y sama dengan 1? Karena kalau kita ingin mencari si U Y min 1 itu kita plot nih. Kita plot ini nanti di titik mana gitu kan. Di titik mana gitu. Cara memplotnya adalah Y min 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 1. Jadi yang ini adalah 1/6 dikali fungsi step saat Y sama dengan 1. Ditambah 1/6 dikali fungsi step saat Y sama dengan 2. Hingga dijumlahkan 1/6 dikali fungsi step saat Y sama dengan 6. Jadi ini adalah CDF kita. Oke, kan dia penjumlahan. Jadi tinggal dimasukkan saja. Oh, berapa nilai PMF-nya? 1/6. Karena dia sama semua. Mau yang muncul 1, mata dadu 2, mata dadu 3, tetap aja 1/6. Makanya 1/6. 1/6-nya dikaliin apa? Dikaliin fungsi step. Nah, kita definisikan fungsi stepnya. Jadi tinggal ganti aja. Jadi Y kurang 1, Y kurang 2. Kan tadi N kita pasti 6 kan? Mata dadu cuma ada 6. Makanya di sini cuma sampai Y sama dengan 6. Y dikurang 6 ya, atau Y sama dengan 6 gitu. Kalau misalkan kayak koin gitu ya. Koin kan cuma ada 2 sisi ya. Jadi Y sampai sini aja nanti nih. Sampai Y min 2 gitu. Koin berarti setengah kan, 1/2. 1/2 U Y min 1, 1/2 U Y min 2 gitu. Jadi tergantung berapa banyak kejadian. Itulah N-nya. Jadi kita sudah dapat ya. Ini CDF. Sekarang kita plot. Nah, plotnya adalah seperti ini. Ini gambar dari buku, tetapi ini agak salah sedikit ya. Harusnya ini agak turun nih, agak turun sedikit. Tidak apa-apa. Nah, coba lihat di sini. Makanya Ibu bilang kalian harus menentukan titiknya bagaimana. U, Y min 1. Y-nya sama dengan 1. Berarti kita ambilnya di titik ini. Dikali 1/6 kan ya. Kemudian Y sama dengan 2, Y sama dengan 2, berarti di titik ini nih. Di titik ini Y sama dengan 2, dia udah 1/6 ditambah lagi sama 1/6 gitu. Kemudian Y sama dengan 3, berarti di titik ini. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 gitu. Jadi dia kumulatif penjumlahan dari sebelum-sebelumnya hingga titik Y sama dengan 3 itu. Hingga nanti saat dia yang titik 6 berarti yang ini ya. Yang ini itu berapa? 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berarti 6/6. 6/6 1. Nah, sama kan? 1.
Oke. Jadi itu adalah, ini bukan plot PMF ya, ini plot CDF. Nanti untuk yang PDF-nya Ibu benarkan. Nah, seperti itu. Jadi dia punya nilai nantinya saat di titik besar dari 0 ya. Fungsi step besar sama dengan 0 dia punya nilai. Kalau dia kecil dari 0 dia tidak punya nilai. Begitu ya. Untuk memplotnya intinya ya dari sini. Ini disamakan dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Oh, berarti titiknya di 1. Ini disamakan dengan 0, berarti nanti y-nya sama dengan 2. Ini disamakan dengan 0, nanti y-nya sama dengan 3. Dan seterusnya. Nilainya adalah kumulatifnya. Penjumlahan dari titik-titik sebelumnya hingga titiknya dia. Kalau di titik 6, berarti sudah ada 6 buah probabilitas atau PMF yang kita jumlahkan. Makanya dia jadi 6/6, makanya dia jadi 1. N-nya yang ujungnya ini adalah kejadian maksimumnya. Oke. Kalau maksimumnya cuma ada 2 kejadian atau 2 range dari variabel acak atau 2 ruang sampel, ya udah, cuma ada 2 gitu. Ini kebetulan mata dadunya 6, maka ada 6. Ibu harap yang ini dapat dipahami. Sekarang kita akan menghitung P atau peluang Y kecil sama dengan 3. Nah, sebelum kita hitung ini, kita salin dulu apa yang sudah kita peroleh dari soal A, yaitu CDF. Ini kan ya tadi, CDF Y itu adalah 1/6 U Y-1 yang dijumlahkan hingga 1/6 U Y-6. Nah, sekarang Ibu tulis dulu rumus umum. Rumus umum CDF itu adalah F, ini X besar ya, X, terus yang dalam kurung X kecil, sama dengan P, X besar itu kecil sama dengan, nah ini ya, kecil sama dengan X. Kita bandingkan, ini P, X besar kecil sama dengan suatu nilai X. Ini P, Y besar kecil sama dengan suatu nilai Y, di mana nilainya adalah 3. Berarti ini adalah CDF saat Y besar kecil sama dengan 3. Atau ini bisa kita tulis F, Y, 3. Iya kan? Nah, bisa kita tulis seperti ini. P, Y kecil sama dengan 3 sama dengan F, Y, 3. Nah, sekarang coba dilihat ya. Kalau dari sini, berarti 3 itu apa sih? Nah, kita bandingkan. X kecil, 3. Berarti 3 itu X kecil kan? Kalau dari rumus umum. Atau karena kita Y, berarti 3 itu adalah Y kecil. Berarti bisa kita tulis Y kecil sama dengan 3. Berarti kita sudah punya rumus ini. Maka mudah caranya, tinggal kita ganti Y kecil ini dengan 3. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah ini, 1/6-nya tulis U, Y-nya langsung ganti dengan 3. Ya kan? 3 kurang 1, tambah 1/6 U, Y-nya ganti lagi dengan 3, kurang 2. Ditambah 1/6 U, Y-nya ganti dengan 3, kurang 3. Tambah 1/6 U, Y-nya ganti dengan 3, kurang 4. Ditambah 1/6 U, Y-nya ganti dengan 3, dikurang 5. Tambah 1/6 U, Y-nya ganti dengan 3, dikurang 6. Ya udah, tinggal dijumlahkan ini. U 3 kurang 1, berapa? 2. Maka hasilnya seperti ini. 1/6 U 2. 3 kurang 2, 1. Makanya U1. 3 kurang 3, 0. Makanya U0. Bu, ini kenapa nggak Ibu tulis? Karena ingat lagi rumus dari fungsi step, bukan rumus sih, sifat. Sifat dari fungsi step. Fungsi step itu hanya punya nilai. Jadi ini kita anggap UX ya. Kalau kita umum kita pakai X saja. Nilainya akan 1 kalau misalkan si X-nya besar sama dengan 0. Tapi kalau nilainya 0 itu adalah untuk X kecil dari 0 gitu. Coba lihat di sini ya. Ini Ibu sedang menulis di sini ya.
Kita kerjakan yang ini. Ini U, 3 kurang 4 berapa? Min 1. 3 kurang 5, min 2. 3 kurang 6, min 3. Jadi dia udah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu kecil kan, berarti X-nya dari 0. Kalau dia X-nya kecil dari 0, dia min kecil dari 0. Berarti nilai si U-nya itu nanti jadi 0. Berarti ini jadi 1/6 kali 0. Ini juga 1/6 kali 0. 1/6 kali 0. 1/6 kali 0 ya 0 gitu. Makanya tidak perlu ditulis lagi. Sedangkan ini nanti si U2. Berarti U2-nya ganti dengan 1. U1-nya ganti dengan 1. U0-nya juga ganti dengan 1. Ingat ini besar sama dengan. Jadi 0 itu nilainya 1. Yang nilainya 0 adalah kecil dari 0. Oke. Sudah kita peroleh sampai sini. Tinggal kita gantikan tadi sesuai yang sudah Ibu bilang. Nah, 1/6 kali 1, 1/6. 1/6 kali 1, 1/6. 1/6 kali 1 juga 1/6. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3/6. Kalau masih ingin disederhanakan, jadi 1/2. Sama-sama dibagi 3. Sekarang yang ditanya adalah PY besar dari 2. Nah, kita salin dulu apa yang sudah kita peroleh dari soal A, yaitu CDF umum. CDF Y adalah ini, ya kan? Sedangkan yang ditanya adalah peluang Y besar dari 2. Jadi kita menghitung peluang Y besar dari 2 tapi pakai CDF gitu kan. Kita definisikan lagi CDF, kita tulis. CDF kita itu adalah F X besar X kecil sama dengan P X besar kecil sama dengan X. Nah, dilihat kecil sama dengan. Ini kecil sama dengan, ini besar. Apakah bisa dikerjakan langsung? Tidak. Berarti si peluang Y besar dari 2 itu harus kita ubah dulu sampai bentuknya sama dengan CDF. Berarti pakai kecil sama dengan. Di sini kita pakai cara 2 yang Ibu bilang tadi di presentasi PMF. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi sama dengan maksimumnya 1 dikurang P Y kecil sama dengan 2. Iya kan? Nah, berarti kalau sudah seperti ini bisa juga kita tulis 1 dikurang PY kecil sama dengan 2 adalah FY 2. Ya kan? Kalau udah seperti ini berarti Y kecil kita adalah 2. Oke? Nah, kita tulis. Nah, sama ya. Ini kemudian sampai sini sudah sama. Ya udah, kalau sudah sampai sini berarti bagaimana? Tinggal mengganti Y yang ada di rumus umum ini, Y kecil yang ada di rumus umum ini dengan angka 2. Kalau tadi sebelumnya dengan angka 3 ya, sekarang dengan angka 2. Nah, kita tulis 1 dikurang, Ibu kurungkan, karena ini 1 kan ya, 1 dikurang FY2. Jadi si FY-nya ini dalam kurung, karena kan dia banyak. Nah, selesaikan dulu yang ini, FY-nya, baru 1 dikurang hasil penjumlahannya, begitu. 1/6 U, Y-nya ganti sama 2, kurang 1. Tambah 1/6, Y-nya ganti sama 2, kurang 2. Dan begitu seterusnya. Nah, ini kalau kita selesaikan, hasilnya adalah yang ini. Tinggal yang ini saja, karena sama dengan sebelumnya, ini adalah U-1, ya kan? Ini U-1, yang ini U-2, U-3, yang terakhir U-4. Nah, untuk fungsi step yang UU itu, kalau nilainya, nilai si X-nya, yang di dalam kurungnya kecil dari 0, maka nanti fungsi step itu bernilai 0. Makanya tidak perlu kita tulis. Cukup yang ini saja. 2 kurang 1 berapa? U1 ya. Besar dari 0. Besar sama dengan 0. 2 kurang 2, 0. Besar sama dengan 0. Jadi dia punya nilai. Nilainya adalah 1. Maka ini akan menjadi 1 dikurang 2/6 kan? Karena ini 1/6 kali 1, ini 1/6 kali 1. 1/6 tambah 1/6 adalah 2/6. Oke? Hasilnya adalah 4/6. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, 2/3. Sama-sama dibagi 2. Baik, selanjutnya yaitu P jika Y kecil dari 5, tapi dia lebih besar sama dengan 2. Jadi 2-nya masuk,
tapi 5-nya tidak masuk gitu. Berarti Y-nya itu 2, 3, dan 4 itu sebenarnya. Cuman karena kita pakai CDF, tidak bisa langsung seperti itu kan. Kalau pakai 2, 3, 4, yaitu kita pakai PMF namanya. Sekarang kan kita pakainya CDF. Oke, jadi kita salin dulu CDF yang sudah kita peroleh dari soal A. Jadi kita sudah mengerjakan soal A kan dapatnya ini tadi ya. CDF Y adalah yang ini gitu. Sekarang tugas kita adalah mendefinisikan yang P ini supaya bisa kita kerjakan dengan CDF. Nah, kita ingat salah satu sifat, bukan sifat ya, tapi Ibu tuliskan di bagian sifat supaya membantu, kata Ibu tadi, membantu kalian mengerjakan soal gitu. Ibu tulis kembali bahwasannya ketika kita punya P untuk X besar dari X1, tandanya kecil ya, tapi kalau kita baca kan P X besar dari X1 kecil dari X2, itu adalah Fx atau CDF dari si X2 dikurang CDF dari X1. Seperti itu kan ya. Nah, sekarang, oh ini ada lupa. Nah, ini kecil sama dengan. Nah, ini harus sama nih. Sekarang kita lihat, ini kecil, tapi ini kecil sama dengan. Ini kecil sama dengan, ini kecil. Berarti berbeda. Kalau dia berbeda, harus kita samakan. Berarti kalau Ibu tulis, dia harus seperti ini. P, ini si Y ya, sekarang kita Y. Ini harus kecil sama dengan, ini harus kecil tandanya. Berarti si Y-nya itu harus besar dari berapa gitu kan. Kalau untuk yang ini gitu. Berarti kita lihat lagi pengertiannya ke soal. Y besar sama dengan 2. Kita bacanya sekarang Y lebih besar kan daripada 2. Lebih besar sama dengan 2. Karena 2 yang lebih kecil sama dengan Y. Paham ya maksud Ibu? Ini Ibu bolak-balik cara bacanya karena Ibu bacanya dari sudut si Y gitu. Nah, si Y itu nilainya berarti 2, 3, 4 gitu. Jadi 2-nya masuk gitu. Sedangkan di sini adalah tanda yang tidak masuk karena dia tidak ada sama dengan. Berarti yang tidak masuk tetapi nilainya di bawah 2. Berapa berarti? 1, ya kan ya? 1. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, coba kita bandingkan. Ini Y lebih besar dari 1. Satunya nggak masuk ya, berarti mulai dari 2. 2, 3 gitu. Sedangkan ini Y lebih besar sama dengan 2. 2-nya masuk 2, 3. Sama, sama. Nah, jadi ini yang sebelah sini sudah sama nih. Di sini 2, tapi di sini ada tanda sama dengannya. Di sini 1, tapi di sini tidak ada sama dengannya. Jadi ini nggak masuk satunya gitu. Mulainya dari 2 berarti. Jadi ini udah sama. Sekarang yang sebelah kanannya. Di sini Y kecil dari 5. Sedangkan kita butuhnya kecil sama dengan. Kalau kecil dari 5 berarti 5-nya tidak masuk. Berarti nilai yang lebih kecil dari 5 yang masuk. Apa yang paling mendekati 5? 4. Ya. Berarti 4-nya masuk. Kan Ibu bilang tadi bahwasannya Y-nya berarti 2, 3, 4. Berarti ini adalah kecil sama dengan 4. Nah, jadi kita ubah dulu. Kita sesuaikan dulu dengan bentuk umum. Nah, kita sesuaikan dulu dengan bentuk umum. Berarti kita bisa menggunakan yang ini, yang P, di mana Y-nya itu lebih kecil sama dengan 4, tapi dia lebih besar dari 1. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini sekarang. Ibu tulis, berarti nilainya adalah F, kita variabel ceknya Y ya, FY 4 dikurang FY 1. Nah, berarti tugas kita adalah mencari berapa nilai FY 4, berapa nilai FY 1, baru kita kurangkan, kita dapat peluang Y kecil dari 5, tapi dia lebih besar sama dengan 2. Gitu. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, sama ya, kesimpulan ini dan ini sama. Nah, sekarang sebelum kita mencari berapa itu nilainya FY 4, berapa nilainya FY 1, kita balik dulu ke pertanyaan sebelumnya. Tadi, di pertanyaan sebelumnya itu adalah menghitung P untuk Y besar dari 2 ya. Terus Ibu langsung memberitahu bahwasannya ini adalah 1 dikurang P Y kecil sama dengan 2.
Ini berdasarkan logika yang kita pakai pada PMF gitu. Kan cara PMF yang Ibu tulis ulang. Tapi sebenarnya ini ada asalnya. Asalnya dari rumus yang umum ini juga gitu. Oke. Nah, gimana itu caranya? Sekarang kita tulis ulang ini supaya sama. Si Y besar dari 2 kita tulis ulang supaya sama dengan bentuk umum. Berarti kan ada data yang kurang gitu kan. Kita tulis dulu lah. Ini P, Y-nya di sini, dia butuh kecil sama dengan berapa? Dan dia butuh lebih besar dari siapa gitu ya. Lebih besar dari 2, ya kan? Y-nya lebih besar dari 2. Berarti 2-nya kan nggak masuk. Berarti ya udah di sini gitu. Jadi yang di sini kan Y lebih besar dari 2. Kalau dibalik 2 lebih kecil daripada Y. Makanya 2-nya ditulis di sini. Ya kan? Nah, sekarang kan tidak ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya, lihat ya di sini, Y besar dari 2, berarti nggak ada batasan. Kalau tidak ada batasan, berarti itu adalah tak hingga. Oke, tidak ada batasan berarti tak hingga. Nah, sekarang bentuknya sudah sama kan? Antara yang ini dengan bentuk umum. Kalau sudah sama, tinggal kita pakai rumus umum ini. Sehingga yang ini menjadi sama dengan F, Y, tak hingga dikurang F, Y, 2. Ya kan? F, Y tak hingga dikurang F, Y, 2. F, Y tak hingga itu adalah 1. Ya kan? 1. Sifat dari CDF. Dilihat lagi nanti. Jadi dari sifat CDF, F, Y tak hingga itu adalah 1. Kemudian ini dikurang F, Y, 2. Nah, F, Y, 2 berapa? F, Y, 2 adalah ini kan? P, Y kecil sama dengan 2. Ini sama nih. Makanya bisa langsung kita tulis seperti ini. Jadi kita bisa pakai logikanya PMF, kita juga bisa menggunakan sifatnya CDF untuk menurunkan rumus seperti ini. Ibu harap paham kenapa tadi pas P, Y besar dari 2 tiba-tiba kita menggunakan rumus ini. Asalnya dari sini. Jadi ini adalah rumus umum yang bisa kita gunakan. Oke. Ibu harap paham. Kita lanjut mengerjakan berapa nilai FY4 dan berapa nilai FY1 supaya kita dapat hasil yang kita inginkan. FY4. FY4 berarti Y-nya kita ganti jadi 4, Y kecilnya. Jadi 1/6 U4 kurang 1 tambah 1/6 U4 kurang 2. Dan seterusnya. Terus kita kurangkan yang di dalam kurung ini. Maka kita peroleh seperti ini. 1/6 U3, 1/6 U2, 1/6 U1, 4 kurang 3, 4 kurang 4, 0. Sedangkan yang lainnya negatif. Kalau misalkan nilainya negatif, maka fungsi stepnya sama dengan 0. Makanya tidak usah dikerjakan. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. U3 1 ya. U3 1. U2 juga 1, 1, 1. Ingat, U itu fungsi step itu hanya 2 nilainya. Kalau dia besar sama dengan 0, maka nilainya 1. Kalau dia kecil dari 0, maka nilainya adalah 0. Berarti 4/6. Next, kita lanjut ke FY2. Kita butuhnya, bukan FY2, FY1 ya. Ya, kita butuhnya FY1. Nah, untuk FY1 berarti 1/6 U. Ibu nyobain nih masukin Y-nya adalah 1. Ya udah 1 kurang 1, udah U0. Berarti setelah itu yang ini 1 kurang 2 akan negatif, 1 kurang 3 akan negatif. Jadi selesai. Jadi kalau untuk fungsi step ini ketika kita sudah bertemu dengan U0, kita stop aja mengerjakan, yang lain yang di belakangnya tidak usah dikerjakan gitu. Oke, makanya ini adalah 1/6. Kalau kita masukkan ke rumus P2Y kecil dari 5 kecil sama dengan 2 ini, besar sama lah ya, kalau kita bacanya dari depan, besar sama dengan 2 ini adalah P, Y-nya kecil sama 4 tapi dia lebih besar dari 1, sama saja nilainya. Berarti sama dengan ini sudah kita turunkan tadi, maka hasilnya adalah 3/6. 4/6 dikurang 1/6, hasilnya adalah 3/6. Silahkan cek solusi nilai ini pada PMF, pada slide PMF. Kalau hasilnya sama, berarti kita sudah benar. Seharusnya sama. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi CDF adalah
jumlah PMF dari suatu variabel acak atau jumlah probabilitas saat X sama dengan X kalau misalkan variabel acaknya X, atau Y sama dengan Y kalau variabel acaknya Y. Dan sketsa CDF untuk variabel acak diskrit itu memiliki bentuk tangga yang tinggi anak tangganya menyatakan probabilitas atau PMF tiap nilai dalam variabel tersebut. Oke, berikutnya tugas, silahkan dikerjakan. Untuk deadline akan Ibu kabarkan di Spada, jadi cek Spadanya. Demikian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.